Jadi ini pabrik tuh sama bang, modelnya kayak persegi panjang tapi ini agak panjang ke dalam. Gang dari luar nih goyang-goyang gini bang, gerak. Terus suara itu ngelilingin villa bang. Jadi suara itu kayak tulang diaduin. Jadi kita bertujuh itu nggak pada tahu di kamar. Yang tahu kan Mas Danu sama Om Aming ini. Dia masuk kamar cerita, ternyata bukan satu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Hari di Balai Misteri. Malam ini gue sudah kedatangan narasumber yang sudah malang melintang di dunia YouTube, yang sering banget bawain cerita-cerita horor. Dan saat ini dia membawakan cerita horor yang baru di channel gue. Kita kenalan langsung sama narasumber kita malam ini, Bang Angga. Bang Angga. Halo Bang Adi. Sehat Bang? Stabil. Nih kemarin habis podcast di mana-mana aja nih? Ya, banyak sih Bang di Jakarta. Alhamdulillah ya. Nah cerita yang lu bawain sekarang ini tentang apa nih Bang Angga? Jadi ini pengalaman saya pas di 2015 Bang. Kerja di salah satu perusahaan pabrik genteng lah di daerah Subang. Ini cerita belum di mana-mana kan nih ya? Belum sih. Belum. Gue beruntung banget Bang Angga, lu udah datang sini bawain cerita baru juga lagi kan. Nah itu apa aja tuh Bang yang lu alami kira-kira? Jadi pas di Subang itu kan bos saya ini, bos Muhammad ini beli pabrik bonus villa Bang. Dan pabrik? Iya di pabrik itu kita bonus villa, dan selama 3 hari itu kita di villa tersebut, dan gangguan-gangguan dari makhluk sekitar itu bener-bener kenceng banget lah auranya gitu. Dan nggak di situ juga, ternyata setelah pindah ke pabrik pun ya, ketika kita udah mulai produksi, ternyata lebih parah dari gangguan kita yang di villa. Kayaknya bagus nih Bang, rata-rata cerita lu wah luar biasa. Mudah-mudahan cerita ini lebih menggila lagi ya Pak. Oke. Siap Bang Angga, kita lanjut aja nih. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan saksikan ceritanya Bang Angga. Tapi jangan lupa nih buat Sobat Balai Misteri, subscribe-nya, like, dan komen. Oke, boleh Bang Angga ceritanya. Jadi awalnya itu mas saya nih, jadi saudara atau ponakan dari bapak saya. Dia beda kampung, namanya Mas Danu. Kebetulan lagi main nih Bang ke tempat saya di Pemalang. Masih sama-sama Pemalang sih, tapi saya daerah pesisir. Dia berdua main sama temennya, sempat ngabarin dulu sebenarnya, ngechat di rumah enggak gitu. Ya lagi di rumah ini sama temen, kebetulan kan tempat saya biasa buat nongkrong-nongkrong Bang sama temen-temen. Mas mau ke situ, ya udah kesini aja. Kita masih ngobrol, singkat kata mungkin 1 jaman ya, dia datang nih sama temennya berdua. Ya kita ngobrol, berbaur sama teman-teman saya gitu di situ. Ngobrol, dia nanyain, kamu udah kerja nggak ke Bogor ikut bapak kamu kerja ke sana gitu. Lah di sana kerja genteng nggak kuat gitu. Ya Mas Danu ini dibilangin sama bapak tuh kayak ajak tuh si Angga biar dapat pengalaman Bang. Karena kalau sama bapak kan saya emang nggak terlalu deket lah, terus canggung gitu. Nyuruh Mas Danu buat ngajak saya kerja. Mau nggak kerja gitu? Kerja apaan? Genteng. Orang di bapak aja saya nggak mau. Udah sama Mas Danu bareng-bareng. Nggak berdua doang kok, rame. Dari kampungan bapak saya nih, di Taman namanya kampungnya. Saya pikir-pikir di situ, akhirnya udah jangan banyak pikir, sekalian besok berangkat bareng. Ya mungkin usia saya di situ 15 atau 16 tahun ya Bang. Masih ragu lah gitu. Berarti baru lulus sekolah itu iya, sih? Iya baru lulus. Pengalaman pertama itu. Masih mikir, akhirnya ya udahlah, bareng aja. Lagian ada saudara-saudara saya gitu, jadi kan agak tenang gitu Bang. Iya. Saya pamitan sama nenek. Di malam itu juga tuh ya masih ngopi sebenarnya. Ya 2 jam 3 jam di situ ngopi, kita jalan tuh ke rumah kakak dari bapak saya nih, atau ibu dari Mas Danu ini. Ke daerah Taman, bonceng 3 tuh 1 motor. Di sana di ngobrol-ngobrol sama
Kalau saya manggilnya sih Mawo, mungkin Bibi atau Uwa ya. Uwa sih karena kakak dari bapak. Oh, kakak dari bapak ya? Uwa ya. Wah, Ya dikasih wejangan lah sama Uwa gitu. Mungkin Mas Danu sana kerja biar dapat duit. Daripada di Widuri, kamu keluarga di Bogor semua. Saya masih mikirnya, iya sih cuma kan gimana ya, namanya baru apalagi masih kecil bang, tergolong masih kecil lah. iya. Cuma tetap saya paksain dan diyakinin juga nih sama yang lain, ternyata rame bang kita berangkat. Besoknya itu berangkat kita jam 7 dari rumah nih, titik kumpulnya di rumah Mas Danu, di rumah was saya ini. Kumpul sama temennya total ada 9 orang. Itu dari kampung semua? Dari kampung semua, dari satu kampung, Iya, cuma saya doang nih beda kampung. Oh. Kita berangkat jam 7 itu ke terminal Pemalang nih. Kebetulan di zaman itu kayaknya naik Dewi Sri. Oh iya, Dewi Sri itu jurusan Bekasi. Karena kita dapat kerjaan di Bekasi nih. Dianterin kan bareng-bareng tuh, sempet naik Tosa kan buat ke terminal. Saya berangkat bersembilan. Jadi ada Mas Danu, saya, Om Buyung, Mameng, Sindang, Om Budi, siapa lagi, intinya total 9 bang. Oh, berarti itu 9-9-nya saudara ikatannya ya? Iya masih ada saudara lah. Iya, ikatan saudara gitu. Kita berangkat terminal Pemalang tuh, bus jalan itu dari terminal ke Bekasi itu kita start jam 8, kurang lebih jam 8 bang. Bus mulai jalan, masuk ke jalan-jalan gede, nggak kayak sekarang banyak tol bang. Dulu kita masih pakai Pantura, jadi agak lama. Singkat kata nyampe Bekasi itu terminal Pulau Gebang kisaran 4:30. Mas Danu nelpon nih sama bos yang di Bekasi, minta dijemput. Akhirnya datang tuh mobil carry, datang, kita naik buat ke pabrik itu. Kita ke pabrik pertama ini yang di Bekasi, ngobrol lah biasa sama bosnya, terus ya berbincang-bincang lah, ngopi-ngopi di situ. Ditunjukin nih mesnya. Jadi buat pabriknya itu ya modelnya kayak apa ya, persegi panjang gitu bang. Oh iya. Kita ditaruh di sebelah kanan tuh mesnya, tidur di situ segala macam, di ini kamar mandi di sini, ini kita istirahat tuh bang. Di zaman itu juga kan namanya HP Android belum kayak sekarang kan. Iya, belum canggih ya. Saya juga masih megangnya HP apaan tuh, Nexian apa Cross lupa ya. Saya tidur di situ, besoknya udah mulai kerja bang. Kita datang tuh besok kerja. Yang lain itu kerja di pabrik gentengnya, jadi dia percetakan genteng gitu, genteng-genteng beton bang yang gede. Oh, yang tebel-tebel itu Iya, ya? yang tebel-tebel yang biasa Bukan yang merah kan? bukan, yang di perumahan-perumahan mewah biasanya gitu. Ah iya, benar. Di situ saya diajarinya ngecat, karena saya emang satu, tenaga saya nggak mumpuni nih buat kerja di pabrik, atau nyetak genteng itu belum mampu, nggak ada pengalaman juga kan. Diajarin ngecat, diajarin sama Mas Danu tuh, nih cara ngecat kayak gini, bagian atasnya aja, bawahnya nggak usah. Jadi di zaman itu saya ngecat itu satu genteng 100 perak bang. Borongan. Satu genteng 100 100 perak. perak. Saya dapat 500 itu start jam 7 pagi. Mana nggak makan ya. Nyampe kelar itu 4:30 bang. Itu saya cuma dapat 500 genteng. Jadi total itu 50.000. 50.000. Iya. 50.000 tuh saya mandi habis maghrib, punggung saya sakit banget bang. Ya namanya baru kerja ya, kita kerja kan nunduk, kaget. Ya di situ sempat ngomong pengen balik bang, ya belum punya mental. Iya, kan? belum Baru punya merantau mental juga ya. kan. Iya. Mesti merantau dalam hal kerja nih baru bener-bener. Itu mikirnya nggak enak banget kayak gini, enakan di rumah lah, bisa latihan bola segala macem gitu. Balik lagi ya, udah namanya kayak gini kan harus dicoba dulu, biar ya ada sedikit banyaknya pengalaman diambil lah. Dimotivasi terus ya. Jadi namanya masih kecil kan, udahlah buktiin kalau bisa gitu. Hanya yaudah ngecat lagi besoknya. Jadi kita di situ itu seminggu bang, tapi kerja 3 hari doang. 3 hari itu libur ya, jadi kayak kerja itu 2 hari, habis itu libur kerja lagi. Bingung tuh, karena Mas Danu orang dipercaya sama bos yang di Bekasi, dipanggil kan ke kantor. Barang itu nggak pada keluar, jadi susah, numpuk gitu banyak. Sempet kesel kan. Jadi yang saya tahu sih argumen di situ kayak, saya bawa orang nih dari Jawa, masa kayak gini doang, mau ngasih apa ke anak istri di rumah. Kebetulan pas itu ya hampir setengahnya udah nikah sih bang.
Oh gitu. Bingung, ngecekcok kayak gitu, keluar ngobrol sama yang lain ya sempat dibilang kesel lah, kayak kita udah jauh-jauh ke Bekasi, masa mau kayak gini, tahu kayak gini mendingan gak usah merantau gitu bang. Kalau saya pribadi ya karena saya masih kecil ya pikiran seneng, wah balik nih gitu bang. Iyalah, Enak kan balik ya, bisa main nih. iya capek banget kayak gini kan. Itu saya dapat itu berapa ya, gajian saya per time itu 120 bang, jadi kisaran saya ngecat itu 1.200. Iya. Itu dapat 120.000. Kayak gini doang, capek banget. Akhirnya kirain mau balik nih bang, ternyata Mas Danu ini nelpon bapak saya. Nelpon kan, manggil bapak saya om, karena Om Danu ini kan ponakan dari bapak saya. Nelpon, om gimana nih anak-anak pada terlantar di Bekasi kayak gitu. Lah emang gimana di situ kerjaan? Ya nggak ngomong dari awal, kalau produksi lagi kayak gini mah kita nggak bakal mutusin buat kesini. Ya makanya di kerja mah harusnya dipikir mateng-mateng, apalagi kayak gitu bawa orang ya tanggung jawab di kamu semua. Gitu bapak kan. Terus Angga gimana? Ya dia juga ya gimana pun yang ikut saya. Akhirnya bapak saya itu ngasih kontak ke Mas Danu nih. Mas saya ngasih kontak itu Bos Muhammad. Bos Muhammad ini anak dari bos bapak saya. Oh anaknya. Jadi kan bos bapak saya ini punya 2 anak. Yang satu Farhad, yang satu Muhammad. Kalau Farhad itu megang di Ciputat. Kalau Muhammad ini baru belajar bisnis lah, dalam arti itu buka produksi. Iya, produksi di Subang. Baru kontakin dikasih Muhammad nih. Nih coba ngobrol sama Bos Muhammad, telepon. Mas Dan telepon kayak, gimana bos? Saya bawa orang nih dari Jawa 9. Dia langsung ngasih saya, ya udah kesini aja. Hari itu juga sebenarnya sore ini kita kan ngobrol-ngobrol itu sore kan, ditransfer. Sore itu kita mau langsung ke Subang sebenarnya. Cuma karena ketinggalan bus, nggak bisa. Bus ke Subang itu nggak tahu rutenya itu habis lah di jam itu. Jadi mutusin buat besok pagi. Akhirnya kita santai tuh di situ. Saya juga pakai koyo tuh bang, karena masih pegel kan badan, kirain. Dia pakai koyo itu 3, jadi panas juga saya lawan karena sakit pegel banget. Pikiran saya udah, jadi udah di rumah pikiran, bisa main bola, bisa main PS nih. Ternyata dapat kerjaan lagi, waduh. Sempat kayak pengen balik aja, nggak enak kan. Akhirnya mau nggak mau yaudah ikut tuh bang. Pagi-pagi dari Pulau Gebang ke daerah Subang, lebih tepatnya ya setahu saya kayaknya Gunung Kapur. Kalau salah ya mohon maaf, karena kan saya inget-inget enggak, itu kan masih kecil ya. Iya benar. Udah berangkat dari Pulau Gebang tuh jam 6:30 atau jam 7:30 bus itu jalan nih ke arah Subang. Ya jalurnya saya nggak paham kan Subang, karena itu bukan Subang Pantura bang. Jadi Subang Selatan. Jadi kayak Subang bagian selatan nih, daerah pegunungan. Kesana nyampe, nelpon, ada tuh Pak Adi. Jadi Pak Adi ini sopir lama bang dari pabrik sebelumnya, sebelum dibeli Bos Muhammad ini. Oh jadi pengalihan pemilikan doang ya? Tapi dia masih di situ stay nih. Iya. Pak Adi ngejemput tuh pakai engkel, ngabarin, pas udah nyampe mana mas? Sempat nelpon tuh sama Mas Danu. Saya udah di daerah apa itu namanya, itunya bukan terminal sih bang, kayak tempat-tempat buat berhenti bus gitulah. Cuman buat nurunin penumpang doang. Saya udah di sini, ya udah mas tunggu di situ. Setengah jam kemudian tuh Pak Adi datang pakai engkel. Kita pada naik daerah pegunungan lagi, seru nih. Jalan itu lama banget bang, nggak nyampe-nyampe, dan jalanannya itu semakin kesini semakin ke atas. Jadi itu satu jalan doang. Aksesnya itu satu jalan dan jalannya bukan aspal. Jadi kayak makadam gitu, batu-batu sama tanah-tanah merah. Kanan kiri itu jati, ya kita ngelewatin, mungkin awal masuk masih ada rumah warga nih. Beberapa doang, udah kesananya nih, semakin naik itu semakin udah kosong. Yang saya lihat itu pohon jati, pohon pinus, pohon coklat, dan sebelah kanan tuh persawahan. Terus agak jauh lagi ya itu bukit atau gunung ya. Intinya kayak Gunung Kapur sih katanya. Jalan nyampe sana itu 5:30. Nyampe 5:30 pabrik kita ini yang mau kerja. Ke situ. Situ ketemu Bos Muhammad, ngobrol-ngobrol lagi biasa kayak gimana kerjaan sebelumnya, ya bla 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 lah.
Jadi ini pabrik tuh sama bang, modelnya kayak persegi panjang tapi ini agak panjang ke dalam. Iya, sudah. Sebelah kiri itu kantor, ada kali kecil, gudang cat. Sebelah kanan tempat produksi, di belakangnya itu ada saung gitu. Itu belum ada kamarnya, belum ada mes, jadi kosong. Pernah ada mes di pabrik sebelumnya tapi kayak dihancurin gitu. Om Sidang ngomong, ini udah capek nih, istirahat di mana bos? Bang, ntar aja, ini nyuruh Pak Adi buat nganterin ke villa. Kebetulan saya ada villa tuh di belakang. Kirain deket bang, Ternyata mungkin kalau perjalanan ya kurang lebih 45 menit lah. jauh itu. Itu naik mobil, gimana jalan kaki? Itulah jauh lagi. Semakin ke atas, itu jalanan itu belok, kelapa sawit nih banyak nih. Terus ada satu bangunan kayak Belanda, cuma emang nggak, kayaknya sih kayak villa juga ya. Ada temboknya juga, sebelah kiri itu udah jurang. Itu naik terus ke atas, ketemu tuh villa. Padi nurunin tuh villa itu kisaran mungkin ya habis maghrib atau udah agak gelap lah, kita nggak tahu pastinya jam berapa. Kamu turun aja, ntar jalan sana juga ada yang jaga. Kita pada turun, makasih pak. Dia putar balik lagi. Saya jalan tuh, jadi kayak persawahan gitu. Jalan, emang villa itu satu doang. Dan udah nggak ada apa-apa lagi, kayak udah lepas, kayak persawahan jauh gitu, kebun-kebun. Kita jalan beriringan, jalannya juga kayak jalan di sawah. Gimana sih bang? Yang Satu orang doang gitu. Iya, jadi kayak satu orang. beriringan. Jalan-jalan ketemu tuh, namanya Pak Abdi. Jadi kalau sopirnya itu Adi, kalau ini Pak Abdi. Dia agak umur 60 55 lah, agak tua gitu bang. Kita ke situ ngobrol sama Pak Abdi. Biasalah kayak, dari mana mas? Dari Jawa pak. Dari Jawa semua ini. Ya, yaudah masuk aja kalau mau istirahat dulu. Villanya itu sebelah kanan itu kamar bang. Sebelah kanan kamar nih kan pintunya dua ini ya. Modelnya itu kayak apa ya, kerucut kayak gini villanya. Sebelah kanan itu rumah, kamar. Sebelah sini jadi kamar total itu 3. Belakang itu dapur. Saya tidur di kamar sebelah sini nih, di belakang ini nggak ditempatin. Jadi 9 orang di sini dan Pak Abdi di sebelah kanan kita. Tidurnya kita naruh tas di situ, keluar lagi ngobrol-ngobrol. Habis ngobrol-ngobrol, biasalah mau apa gitu, beli apa segala macam ditanyain ya. Jauh mah di sini mah. Kemana-mana jauh, kalau mau beli segala macam ada di perkampungan. Ntar masnya belok kanan, naik lagi ke atas. Ternyata situ ada kampung bang. Jadi beberapa rumah doang di situ, kayak udah ditinggalin sama warga sekitar ya. Mungkin karena arus listrik nggak masuk ke situ. Satu itu, Terus kedua akses jauh gitu. Iya benar. Saya masih ke dalam ngobrol-ngobrol tuh, yang pada gede-gede di sana pada ngobrol tuh orang-orang tua lah. Saya di kamar juga tidur pakai tikar bang. Bantalan kita pakai tas. Jadi kayak ya udahlah kadarnya lah buat istirahat. Oh kirain villanya udah penuh kayak barang gitu. Enggak, kosong. Cuma belakangnya doang ada kompor sama ya peralatan masak lah gitu, ada panci, wajan segala macam. Giran kita jam 10-an pada tidur nih. Kan kita udah nggak tahu nih Pak Abdi kan. Kita pada masuk bersembilan, tidurnya udah kayak ikan panggang aja berjejer. Jadi Ikan panggang. iya bang, jadi kayak berjejer aja gitu. Kita pada di situ tidur. Kebetulan Om Ameng ini dikategorikan bisa lah bang buat halal kayak gitu ya. Oh, ngerti deh. Ngerti lah, dia paham. Kita lagi pada tidur, Om Ameng keluar nih. Keluar menuju ke sebelah kiri. Jadi kalau dari kamar kan dia sebelah kiri itu, ke belakang dapur bang. Itu berisik banget bang di situ bang. Jadi kayak barang-barang tuh dilemparin. Kelentang, kayak orang berantem lah. Kayak suami istri berantem aja di dapur. Saya bingung kan, saya nanya, tuh lagi ngapain? Om, saya ngomong sama Om Budi. Nggak tahu. Dia manggil nih Om Ameng, manggil mas saya nih, Mas Danu. Keluar, ngobrol berdua. Ke depan lagi, itu pintu di depan bang. Kan pintunya 2 ya, tarikan begini. Dia pintu koboi. Iya, itu dipegang dari luar nih. Goyang-goyang gitu bang. Gerak. Ya kita nggak pada tahu. Jadi kita bertujuh itu nggak pada tahu di kamar. Yang tahu kan Mas Danu sama Om Ameng ini. Dia masuk kamar,
cerita. Ternyata bukan satu doang. Ya kita belum notice nih, nggak satu doang apaan nih. Udah tidur apa mas? Saya kan kepo, namanya anak kecil kan. Apa mas? Udah tidur, baca. Om Aming keluar lagi, ke dapur lagi. Ya kayak gitu lagi bang suara. Jadi kayak apa ya? Kayak berantem tapi sama siapa nggak tahu. Dia mutusin masuk kamar. Udah tuh didiemin. Udah masuk, udah tidur. Udah baca. Kita belum tahu Pak Abdi nih. Saya masih di dalam, bareng tuh akhirnya kumpul. Itu suara itu ngelilingin villa bang. Jadi suara itu kayak tulang diaduin. Tak. Kayak orang mukul kentongan gitu. Tak. Ya kayak tulang diaduin aja. Tak. Itu muter. Anjir. Jadi kalau itu kan malah merinding bang. Jadi itu muter villa itu ya. Abis itu kayak gigi digigit. Tak. Jadi kayak gigi begini. Oh, gigi beradu. Iya. Gitu. Kan di kamar saya ada ventilasi tuh bang di atas. Jadi kalau saya tidur itu pas banget berhadapan sama saya nih ventilasi. Dari situ suara tak ntar gigi muter. Itu pintu di depan itu grok. Yang bikin aneh, Pak Abdi nggak bangun bang. Maksudnya nggak mastiin kita bersembilan nih. Dia nggak tahu. Kita paksain tidur tuh selama itu malam pertama itu teror bener muter gangguin kita bang. Ya tidur ya dipaksa-paksa tidur juga nggak bisa. Tapi untungnya dia nggak masuk ke dalam kamar. Dia di dapur, ntar berisik kayak panci dilempar. Habis itu kayak wajan, gelantang. Om Aming yang segitu ngertinya aja dia udah nggak bisa, dalam arti udah nggak bisa nanganin. Menurut kita udah pada tidur. Alhamdulillahnya mungkin udah agak subuh ya, jam 3:30, jam 4, udah tuh. Kita masih ya tidur ayam gitu kan. Kita pagi lihat Om Abdi nih di depan lagi nabunin gitu bang. Baru kita ngobrol di situ, bukan ngobrol tentang apa yang kita kejadian semalam nih, nggak berani nanya lah gitu, nggak enak. Mas saya itu nanya ke Om Abdi, Pak, kalau mau beli logistik atau segala macam di mana Pak? Oh mau beli keperluan buat ini ya Mas, buat makan atau gimana gitu. Masnya jauh sih Mas. Di mana Pak? Masnya itu lurusin yang tadi Mas turun dari mobil tuh yang kemarin. Tapi kalau belok kiri kan ke pabrik kita nih arah. Kalau ini ke atas, ke kanan itu atas. Oh, nambah naik lagi dong. Naik lagi. Kita di situ gimana? Jadi ntar siapa aja yang mau ikut? Akhirnya pada nitip kita berangkat tuh jam 1 bang, jam 1 siang. Mutusin jalan bertiga nih. Kita bertiga jalan, biasalah iring-iringnya sambil ya ngobrolin yang semalam nih. Apaan itu? Ya nggak tahu lah. Udah mungkin penunggu itu kali pengen kenalan, pikiran kita gitu doang tuh. Jalan. Nyampe warung itu jam berapa bang? Habis asar bang. Kita berangkat itu 3 jam. Lah jauh itu sih. Jauh banget. Tahu gitu aja saya nggak ikut. Itu kita malah. Iya. Jadi kayak tahu gini nggak ikut dan pikiran saya kesasar apa enggak nih. Tapi Pak Abdi yang yakin bahwa kamu sebelah kanan aja ntar ketemu. Di situ ada perkampungan. Kita paksain aja balik udah jauh. Akhirnya kan tanggungin aja. Iya. Singkat kata nyampe nih bang, masuk kayak gapura gitu pakai apa namanya bilik-bilik gitu ya. Kita masuk sebelah kiri itu ada warung bang. Jadi rumah pertama ini warung. Jadi model warungannya itu kayak warung-warung di desa gitu lah bang. Ada warung dan rumah itu nggak deket-deket. Jadi berapa meter lagi? Kalau dihitung ya mungkin ada 12 kartu keluarga gitu lah kakak. Cuma rumahnya belum pada pakai ini bang, apa namanya bata. Masih pakai bilik-bilik gitu. Oh iya, masih bambu-bambu ya. Iya, kita di situ ngobrol. Dia kaget nih ibu-ibu ini. Pakai bahasa Sunda pertama. Kita nggak pada paham kan. Pas dia ngomong, saya dari Jawa bu. Oh, dari Jawa. Iya. Bang kerja di mana? Pikiran dari warga sekitar ya kan, kita sempat ketemu juga warga sekitar. Sama ibu ini nih warung. Kita kerja di pertambangan kapur yang saya bilang tadi bang, dipikirnya. Oh di kapur itu emang jalan nggak jauh apa? Kan emang ada pengerukan bang, tapi jauh dari villa saya nih. Iya. Kalau kita lihat jauh, karena nggak ada tumbuhan yang tinggi-tinggi kan kita bisa melihat tuh ada truk pada muatin kapur ya. Kapur, bener. Itu jauh, kalau jalan juga jauh banget itu. Enggak bu, lah emang AA-nya semua pada kerja di mana kalau bukan di pertambangan kapur itu? Ya saya dari Jawa ini kerja di pabrik. Pabrik mana?
Pabrik yang di sana sih Bu, yang aksesnya ntar berapa kilometer lagi perkampungan, terus ke jalan gitu. Lah emang di situ buka lagi ya? Dia kaget. Ibu-ibu tuh kaget. Emang di situ buka lagi ya? Buka Bu. Masa? Iya Bu. Oh, baru tuh kayak ada petani Bang. Mungkin habis dari sawah ya, dia mampir ke situ. Ngobrol lagi kita, ngobrol. Sama dia juga kaget. Pas kita ngejelasin kita kerja di pabrik tersebut gitu. Hah, masa buka lagi? Bukannya udah lama tutup? Petani itu bilang kayak gitu Bang, atau warga lokal lah ya. Ya, buka lagi sih, kebetulan kan dibeli sama bos saya gitu. Oh, ya udah, yang ini aja, hati-hati aja kalau di situ ya, gitu. Soalnya kan pabrik itu udah lama nggak beroperasi. Cuma sebab akibatnya itu nggak tahu Bang. Intinya suruh hati-hati, dan ya kita nggak pernah mikirin macam-macam. Kita segala macam beli apa perlengkapan logistik, kita mutusin buat balik lagi nih ke villa. Itu Pak, makasih ya. Yaudah, sampai dikasih apa itu ya, kubis apa ketela gitu, sempet dikasih itu. Kita jalan buat ke villa itu lagi, kan kita berangkat jam 1 nya, habis itu habis asar Bang. Bayangin berapa jam, 3 jam 3 jam itu. 3 jaman lah ya. Kita jalan lagi kan, otomatis kita nyampe Jam 6. jam 6 masih mending kalau kita ngobrol. Kan kita ngobrol di situ mungkin setengah jam ada. Oh iya. Kita nyampe itu malam, ya sebelum Isya lah, atau jam 7, karena nggak ada suara azan Bang di situ Bang. Oh nggak kedengeran Nggak aja. kedengeran azan. Lampu aja belum ada. Yaitu itu kampung. Kampung itu jauh. Kampung ini yang terakhir ini jauh dari villa, dan kampung yang dekat dari pabrik jauh juga, dan pabrik sama villa kan juga jauh. Heeh. Jadi jaraknya benar-benar jauh. Nggak ada musola di situ. Nggak ada. Yang di kampung terakhir saya beli ini logistik itu nggak ada musola. Terus kita jalan beriringan biasa sambil bawa apa senter yang kecil itu. Sempet ini nama pabrik sih, ini suruh bawa senter ya. Dibilang untungnya sih terang bulan, jadi ya masih kelihatan gitu. Karena kan persawahan juga nih, sama sebelah kanan doang ya paling pohon-pohon pinus, pohon-pohon jati, coklat. Kita sebelah kiri kan persawahan nih. Jalan nyampe jam tujuan, mungkin udah mau masuk ke jalan yang kita nggak bisa bareng-bareng Bang. Jadi kayak cuma satu-satu Ya, gitu, satu-satu berjejer doang. lagi. Yang pas kita kayak turun gitu dari truk gitu kan. Jalan beriringan, di depan Mas Danu, saya di tengah. Belakangnya itu Om Buyung. Kita jalan. Kan jarak pandang dari kita jalan sama villa itu kelihatan Bang, walaupun mungkin 500 meter ada kali Bang. Karena nggak ada tumbuhan-tumbuhan yang tinggi kan, kelihatan lah orang-orang Kelihatan, pada duduk di iya. depan ya. Kita jalan. Jarak mungkin 100 meter dari villa tersebut, kita di sebelah kanan nih Bang. Kan sebelah sini sawah ya. Sebelah kanan kayak ya rumput-rumput ilalang sama pohon-pohon lah. Kita ngelihat itu entok putih Bang. Entok. Di sebelah kanan kita nih. Timbul nih Om Buyung kayak, "Lah kok ada entok? Lumayan nih, bisa buat bakar-bakaran kan." Pikiran ya gimana, orang lagi di daerah-daerah kayak gitu, apalagi jauh dari pemukiman Bang. Iya, nggak mungkin ada entok Ya situ kan. Itu kalau secara logis, kalau orang mikirnya gitu. Cuma kan pikiran dari Om Buyung, enak nih buat bakar-bakaran. Iya. Mas Dan itu bilang, jangan, bukan punya hak kita. Punya, siapa tahu punya warga sekitar gitu yang lepas ke sini. Om Buyung yakinin lagi. Mana? Kita jauh kemana-mana nggak ada warga. Ini entok emang kayak rezeki buat kita. Cuma selalu lagi kayak adu argumen gitu. Janganlah kalau bukan punya hak kita. Akhirnya udah tuh Bang, dicuekin ya entok. Sambil jalan ke villa nih Bang, dari jarak 100 meter ke villa kan. Itu ngomong ngoceh-ngoceh mulu Bang, Om Buyung. Kalau dibawa ntar dibakar juga lu ikutan, dan mati gitu Bang. Gerutu. Kita mau nyampe ke villa itu, ini 8 orang Bang. 8 orang, 7 orang ini sama Pak Abdi. Itu ngomong Bang. Om Budi dulu pertama ngomong. Kamu nggak ngeliat perempuan? Perempuan. Om Buyung ngomong, perempuan mana sih Bud? Lah itu, jadi jarak villa ke entok itu kelihatan Bang, itu putih masih, nggak hilang. Lah itu, merinding lagi.
Asli di gua langsung merinding. Sama gue juga iya. Perempuan mana sih Bud? Si Om Buyung gitu. Itu. Dan kita 10 orang itu ngeliat itu masih ada putih-putih itu bang. Jadi entok yang kita lihat bertiga, menurut bertujuh ini itu perempuan. Hah? Aduh tuh bacot kan. Mas Danu ngomong, baru merantau udah kangen istri aja Bud. Ya. Yang bener. Budi dengan argumennya ngomong lagi. Kalau saya yang ngomong, kalian nggak percaya juga nggak apa-apa. Tanyain yang lain. Yang lain iya semua bang. Kalau ini sosok perempuan tadi abis di sini ngegangguin. Hah? Entok itu yang kita lihat katanya perempuan dan habis ngeganggu di villa tadi. Makanya ini orang pada keluar semua nih. Jadi lu yang beberapa orang itu ngeliatnya entok. Saya yang 3 orang. 3 orang ngeliatnya entok. Dan ini 7 orang Iya. sama Pak Abdi sekaligus. Abdi sekaligus. Lihat itu perempuan. Butuh pembuktian dong. Ayo kalau emang itu perempuan. Om Buyung kayak gitu bang. Ayo 10 orang kita berjejer. Om Buyung, Mas Danu, saya. Belakangnya 7 orang. Jalan tuh kan nggak berurutan gitu. Jalan. Ya dari jarak kesini ke lemari itu bang. Kan di sebelah, kalau kita dari villa kan berarti di sebelah kiri nih. Iya. Pas kita dari sini kan sebelah kanan. Itu entuk berubah jadi perempuan terbang bang. Innalillahi anjir. Sambil ketawa. Itu pada lari buset dari dia anjir. Brengsek. Enggak, itu jadi kayak ngeliat itu nih entok ya. Jadi perempuan jongkok itu terbang langsung ketawa bang. Mana ketawanya kayak apa ya, nyaring banget ya gitu. Jadi pas ngeliat mana tuh kan yang 7 tuh kan tuh, dia langsung jadi entok tuh langsung berubah perempuan dan kain putih. Ya mungkin orang bilang ya Miss Kunti ya. Dia berubah ketawa langsung terbang sambil ketawa. Itu pada lari bang ke villa bang. Harusnya Pak Abdi yang udah tahu itu di villa kan. Dia kan di villa sendirian udah tahu dong hal kayak gitu. Dia ikut lari bang. Itu 10 orang lari pada jatuh lah. Wah, apa namanya kalau bahasa dia tuh kedebukan bang. Jadi jatuh bangun. Itu pasti mencari tuh. Udah gak mikirin jalan tuh. Udah kemana-mana itu. Buyar aja. Masuk ke villa kan. Ditutup villanya juga. 9 orang aja udah ngap kan. Iya. Pak Abdi ikut 10 orang di kamar itu bang. Udah pada bingung. Udah ada yang gemeteran. Oh Budi sampai beneran gak? Ya itu gila banget maksudnya. Kalau mau nampakin 1-2 orang juga oke ya. Ini semuanya bang. Semua ngeliat. Dari kita di kamar ini udah bang. Mencekamnya ini baru bang. Kita lagi pada duduk lagi ketakutan sambil kayak nahan apa ini tadi. Ini beneran gak? Jadi kayak masih bertanya-tanya. Padahal kalau udah dikasih bukti ya. Kita lagi pada takut. Itu perempuan ketawa di ventilasi di kamar kita. Allahu Akbar. Muter. Diikuti nama suara tengkorak yang kemarin malam kita ditampakin itu. Lagi tak. Berhenti lagi. Jadi di kamar kita kan pintunya ngadep langsung jendela nih bang, keluar villa nih. Tapi jendela nggak ada ordengnya. Kan kita masih di sini semua, perempuan muter-muter nih sama suara tengkorak itu tak. Di jendela itu perempuan itu jadi labil bang. Tadi ketawa di jendela nangis. Kita udah nggak mikir apa itu apa enggak, itu tadi udah di sini aja udah. Itu teror bang, nyampe pagi bang, nyampe subuh. Jadi kita nggak pernah tidur sebenarnya. Besoknya Om Budi sakit setelah teror itu. Om Budi sakit, kita bingung dong, bisa gila kayak gini banget belum kerja, mutusin lagi nih buat ke pabrik. Ke jalan pagi nyampe ke pabrik ngomong sama bos mama, bos, gimana kita tidur sini aja lah. Lah kenapa emang? Wah di sana mah serem bos, kita nggak pernah bisa tidur. Bosnya nggak percaya bang. Ah masa, no Pak Abdi aja jaga sendirian dari dulu aja nggak apa-apa. Ya tanya aja sama Pak Abdi deh bos. Mas Danu gitu bang. Ya udah, kalau mau ya kesini aja bikin apa sementara ini
bahan-bahan kan besok juga datang nih, kalau enggak besok lusanya. Emang Bandung datang bang. Akhirnya kita udah ngobrol-ngobrol. Dia situ sempat ngopi juga, terus ya makan lah, dibeliin, ngobrol sama sopirnya. Kita sore balik lagi tuh ke villa. Di villa itu nggak ada yang mutusin buat tidur bang. Pada di depan semua pada nabun, duduk masih cerita itu. Udahlah kayak masa laki semua pada takut sih. Pada duduk. Om Budi yang sakit itu manggil saya bang. Gak sini gak? Apaan om? Udah sini. Apaan sih om? Udah sini. Kamu lihat pohon pisang itu nggak? Kan dari jarak, kan kalau deket jalan tadi cuma ilalang bang. Jadi itu udah masuk ke dalam kebunnya gitu loh. Itu ada pohon pisang emang. Ya pisang mungkin berapa? Ada 5 atau 6 itu. Kamu lihat itu nggak? Ya apa sih om? Tuh. Ini orang lagi pada ngobrol bang. Jadi kayak ya bakar apa nggak jelas gitulah. Intinya nggak tidur. Kita nggak ada yang berani tidur. Kita lagi sama Om Budi ngobrol tuh, saya berdua. Kan saya agak sebelah kiri nih, yang lain di sebelah sini nih. Pas di depan pintu sebelah kanan, saya sebelah kiri. Duduk di situ. Tuh apaan om? Itu lu nggak lihat? Lihat apaan sih? Nih fokus nih. Tuh yang goyang itu apa? Itu putih bang. Jadi kalau dari jarak tadi yang miskun itu kan kita 100 meter. Kalau ini lebih jauh bang. Ini mungkin 200 atau 300 kurang lebih lah. Kan pohon pisang itu ada sebelah kiri. Itu putih dari pohon pisang itu terbang bang. Kayak pakai per gitu. Tapi ke arah bukit, ke arah Gunung Kapur itu. Tuh kan tuh. Jadi kita ngeliat bang, karena kan pandangan luas ya. Putih terbang, bukan terbang sih, loncat kayak pakai per gitu. Iya. Tapi nggak ke sini. Untungnya ke sana, ke gunung. Ke sini kacau lagi kita. Udah mutusin nggak tidur, ditambah gitu gila lama-lama. Bubar itu yang lagi nabun. Makanya ya, dari situ alhamdulillah tuh bang, kita nggak tidur. Ya paling ada suara-suara biasa-biasa aja dari belakang dapur. Suara ketawa, suara nangis, suara tulang, suara gigi tuh. Kita nggak ada yang berani masuk. Akhirnya kita di luar semua sampai pagi bang. Baru pagi itu mutusin buat ke pabrik. Kita ngomong sama Pak Abdi kayak udah datang nih bahan nih. Kita nggak enak dong mau ninggalin dia nih. Ya udah mulai produksi lagi nih Pak. Dan anak-anak suruh bos ke sana. Oh iya mas. Hati-hati ya mas ya gitu. Ya Pak, di peta-peta Pak di sini Pak. Emasnya aja yang di peta-peta, kan saya udah sering di sini. Tapi gara-gara ada emas ini kok ada kayak gini ya. Wah, dia nyalain orang ya? Iya, ternyata ntar bang ada nih di akhir cerita ketemu. Habis itu kita jalan lagi, wah udah tempat sialan, kita nggak pernah bisa tidur. Tempat sialan. Pada kayak gitu semua bang. Bayangin 3 malam bang, kita nggak tidur sama sekali bang. Iyalah itu mah. Ya mungkin ya sebelum zuhur lah, jam 10-an kita nyampe. Kita taruh tuh di kantor semua. Ya udah mas, kalau mau bikin mes sementara. Gua bikin apa adanya tuh bang, pakai bambu berdiriin, pakai karung-karung. Ya, karung-karung milah gitu segala macam, spanduk. Bikin jadi 2 kamar nih bang. Di situ tuh ada TV bang. Kalau di pabrik itu udah ada listrik. Itu ada TV berapa 14 in. Ada di ruangan di belakang produksi genteng ini nih. Kalau saya kan sebelah kiri nih. Berarti kalau dilurusin itu mes saya itu lurusan dari kantor bos nih. Sama gudang cat tuh lurus. Pada naruh di situ 4 orang, 5 orang. Pada nonton TV nih. Buat hiburan. Om Budi karena sakit dia tidur. Ditemenin sama Om Sindang. Itu mungkin kisaran jam 9-an bang. Kan mesin genteng itu berat. 2 orang aja belum tentu mampu bang. Kita lagi fokus lihat TV nih. Kan produksi genteng kelihatan. Jadi TV di sini, ini agak sebelah sana tapi kelihatan mesinnya. Lagi fokus nonton TV. Kalau nggak salah apa ya, GGS dulu kayaknya. GGS ya, ganteng-ganteng deh 2015-14 lupa saya, intinya ada GGS kayaknya. Saya lagi pada nonton TV, itu mesin jalan bang, itu jam 9 loh. Mesin genteng ngepres kayak orang lagi mesin produksi press genteng itu. Masa sih? Kita pada ngeliat semua, demi Allah bang, pada ngeliat semua di situ. Tapi nggak ada sosoknya, mesinnya doang jalan. Mesin itu produksi kayak orang produksi aja. Oh, produksi bukan jalan
bertahap deng Enggak. gitu. Jadi produksi kayak orang nyetak genteng gitu. Itu nggak ada orangnya. Kalau angin itu nggak mungkin. 1 orang 2 orang aja nggak mungkin. Itu harus dikerjain 4 orang minimal. Karena mesin itu gede. Ntar saya kasih dah fotonya gitu. Itu berjalan. Kita lagi fokus ngeliatin. Itu apaan? Tuh kok mesti jalan sih? Kita semua ngeliat bang. Kita lagi pada lihat kayak gitu. Kan genteng kita bukan pakai genteng kayak rumah bang. Pakainya asbes kan. Itu kayak dilempar pasir bang. Kenceng banget. Kreak. Jadi genteng pakai seng kayak gitu kan kalau dikasih pasir bunyinya kenceng banget. Iya benar. Itu pada lari semua. Om Sidang lari dari kamar nih ke ruangan TV. Om Budi kesurupan. Om Budi yang lagi sakit kesurupan. Buset. Pada datang kan ke situ. Kita aja baru ngeliat kejadian ini nih tadi genteng sama digangguin ada yang lempar pasir di atas. Om Budi kesurupan teriak-teriak di sana. Kita datang semua ke sana. Kenapa Bud? Dia nunjuk-nunjuk doang ke belakang bang. Jadi kan kita nggak mungkin ke belakang lah, ke belakang ngapain? Karena emang pabriknya persegi panjang. Jadi kesana itu panjang bang. Kita kesana ngapain itu ya? Masih ada banyak rumput, ada pohon-pohon singkong kan. Ke situ juga, ya ngapain lah gitu. Dia kesurupan, nangis tuh bang, sambil nunjuk-nunjuk ke belakang. Kita belum pada disembuhin sama Om Ameng. Sembuh lagi nih. Ternyata di dalam kesurupan itu Om Budi lihat kayak di ilustrasi gitu bang. Ada perempuan datang ke pabrik ini, tapi nggak tahu kapan. Jadi kayak dejavu tapi dia nggak ngalamin, tapi kayak ada memori di dalam kayak gitu bang. Dia cerita kayak gitu, ada perempuan datang ke pabrik, segala macam cerita-cerita kita nggak excited buat ngedengerin lah. Udah Bud, gitu ya, makanya jangan banyak lamun Bud sini Bud. Besokannya pabrik mulai beroperasi bang. Pabrik beroperasi kan dateng nih yang sopir ngejemput kita. Kalau dia kan kayak pribumi sekitar lah, cuma nggak tidur di pabrik kosong, nggak ada yang jaga. Dia dateng, kita mulai kerja, ngobrol kan sama dia. Dia kan kayak karyawan dari pabrik sebelumnya juga kan. Ngobrol di situ. Biasalah mas, ini jangan ke belakang, jangan ke sebelah kanan tuh kamar mandi. Kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Terus dia ngeyakinin kayak hebat ya kalau orang Jawa berani-berani gitu. Kita nggak tahu nih orang Jawa berani-berani gimana. Sempat ngobrol situ bang, jadi kayak ngakrapin aja lah. Jadi kan dia punya kenek nih bang, kenek dia baru juga. Kenek dia baru sama kayak kita lah gitu. Tapi dia bawaan dari supir lama. Besok malamnya lagi Om Budi kesurupan lagi. Ya. Dan setiap kesurupan itu anehnya apa bang? Selalu nunjuk ke belakang. Dan nggak tahu, mesti kayak nangis ntar ke belakang, kayak gini ke belakang. Setelah nunjuk ke belakang kita masih kayak nggak percaya. Yang aneh lagi kenek ini bang, kan kenek ini tidur di pabrik. Kalau yang supir lama ini kan enggak bang. Kenek ini kalau tiap malam ngobrol di bak buat ngerendam genteng. Kan ada kayak kolam ada 3 nih bang buat ngerendam genteng beton gitu ya. Sebelum kita jemur kan direndemin dulu nih. Itu ngobrol bang. Siapa sih kenek ini? Iya. Dia selalu ngobrol tapi kita nggak ngeliat dia ngobrol sama siapa. Ya. Itu setiap malam dia ngobrol. Setiap malam? Iya, dikira dia memang orang PA. Ya. Menurut kita ya namanya si Akew. Ya orang sih namanya si Akew bang. Ya kita emang orangnya gimana ya? Orangnya kecil nih. Kalau ngomong ya, wah gitu bang. Dia ngobrol sama cewek, ditegur sama Om Buyung atau Om Aming ya. Kayaknya Om Aming dia yang negur. Kayak ngobrol, tiap malam ngobrol di sini sama siapa sih kayak? Ada bang perempuan, cantik banget bang. Rumahnya di belakang. Kata siapa? Padahal kita di situ itu jauh dari mana-mana dan nggak mungkin bang. Tapi si Akew keke bang, bahwa dia tiap malam ngobrol sama dia. Menurut si Akew, lu iri aja lu orang dia deket sama gua. Menurut si Akew nih. Tapi menurut kita nih, ini orang ngaco, gila nih. Setiap kita nonton TV nih, dia ngobrol di bak terus sendirian.
Kan konyol bang. Bukan konyol lagi tuh sih. Jadi kayak disirap aja gitu. Iya. Katanya cantik bang. Dari situ baru nih bang, Om Budi kesurupan terus. Habis kita nonton TV tuh di hari ketiga, Om Budi nangis. Ada dilakuin kayak apa ya? Om Ameng kan bisa nih bang. Jadi nggak tahu nih Sukma ketemu Sukma atau gimana, yang ngejelasinnya saya juga nggak tahu. Intinya dari tirakat dia itu dapat jawaban tuh bang. Jadi Om Budi itu suruh cerita, ngerespon semua. Jadi kejadiannya gimana ya? Kayak bisa ngeliat masa lalu bang. Menurut versi yang diceritain Om Budi. Astral projection. Ya mungkin kayak gitu ya, saya kurang paham. Menurut Om Budi itu ada SBG bang, perempuan cantik. Dan ini yang diajak ngobrol mula sama Akeo. Ini Akeo baru percaya ketika nanti nih kebongkar. SPG ini datang bang, nggak tahu nawarin minuman atau apa ya. Dia masuk sendiri, diikuti sama sopirnya. Sama sopirnya dibawa ke pojok bang, di pojok pabrik. Di situ ada kamar bang, kamar yang sekarang jadi kamar mandi kita. Dibawa ke situ bang, tadinya kamar itu. Diikut lagi sama Kenek, diikutin jadi sopir sama ininya, berdua nih sama Keneknya. Berdua karyawan di situ sebelumnya ikut juga bang, diperkosa bang, diperkosa sama 3 orang ini. Setelah diperkosa itu, jadi jawaban dari kenapa di atas kamar mandi itu ada bantal bang. Bantal. Ada bantal. Itu bantalnya masih ada sampai saya pas kerja di situ, padahal itu udah 7 tahun ya, bantalnya udah keras. Itu bantal buat nutupin si perempuan ini bang. Meninggalnya tuh dibekap gitu. Habis udah meninggal, sopirnya itu ngebawa dia nih. Yang 1 orang yang karyawan itu bikin apa namanya, kayak adukan gitu bang, buat dicor. Iya buat ditanam di tembok. Jadi kan dibawa nih, jenazah ini yang perempuan dibawa nih sama 2 orang, ditaruh ke sela-sela pojok bang. Kan pojok di sini kamar mandi, ini pojok yang sebelah sini bang, yang dekat pohon singkong. Jadi tembok itu dihancurin buat space ngubur ini doang. Jadi kayak iya, jadi kayak apa namanya, merinding lagi saya kalau seperti itu. Tembok itu seukuran perempuan itu bang, dihancurin, digali bang. Galinya nggak dalam, selutut. Dan 1 karyawan tadi bikin kayak adukan gitu, semen sama pasir. Itu ditimbun di situ. Goblok. Dalam keadaan ya telanjang. Di situ dikubur dengan tangan kayak gini. Baru itu masuk ke Om Budi. Jadi kayak ada sketsa itu tadi, astral projection ya. Iya. Baru kita rame-rame ke situ bang. Tapi kita nggak mau ngebongkar ke situ malam itu nih. Setelah Om Budi cerita, besoknya cerita sama Bos Muhammad. Kan beberapa kali dia nggak percaya nih. Baru ketika mau ngebongkar itu, dia diajak bang, ayo bos. Sama sopir lama juga bang, sama si Akeu juga nih. Kita bareng situ. Tuh tembok dibongkar bang. Itu sore kejadian ngebongkar itunya, dibongkar. Itu ada tengkorak lagi kayak gini bang. Iya. Terus si sopir ini, Pak Adi ini, suruh manggil warga kampung lah kayak sesepuh, buat perwakilan 2 orang buat dikuburin secara layak, biar nggak, yang intinya jangan sampai ini keluar nih berita ini bang. Diangkat tuh, dibeliin kain kafan juga, sempet ditahlilin, disolatin juga kan, dibawa kan sama warga setempat itu yang tadi perwakilan kan orang kita. Saya nggak ikut, dan kita 9 nggak ada yang ikut, cuma kayak nih ngebongkar yang selama ini siapa sih. Baru nih bang, Om Budi tahu kan kenapa dia nemu sosok ini kan, tengkorak ini. Dia tahu ciri-cirinya, kalau namanya nggak tahu bang. Ciri-ciri 3 orang ini siapa aja dijelasin. Diajak ngobrol sama sopir lama kan. Sopir lama kebetulan kenal sama 3 orang ini bang. Sopirnya itu yang bawakannya kayak gendut, agak berisi, terus keneknya itu agak pendek, hitam. Terus yang satunya lagi tuh agak mancung, kurus. Ditanyain, dijelasin sama sopirnya bahwa sopir yang pertama ini, yang di pabrik bareng, kayak partner dia di pabrik sebelumnya, itu meninggal di Karawang. Tabrakan. Kalau keneknya itu nggak tahu dia kena diabetes atau gimana, dia lagi muatin gendeng nih bang. Ini menurut cerita dari
supir lamanya ya, lagi muatin genteng. Dia kan truk double ya bang, tahu truk double kan bang? Iya, yang Tapi itu yang besi semua bang, gandeng ya. tapi nggak pakai gandeng, Oh, yang satu doang tapi besi iya. gitu. Kan itu diangkat pakai tali, itu tali lepas bang, jadi ngantem ini sampai punggungnya retak. Duh, Allah. Itu kenek yang ikut yang merkosa sosok jenazah tersebut. Kalau yang karyawan lama itu sakit bang, jadi dia itu kejatuhan kastin jumbo. Kan di situ tadi jelasin saya ada kali ya, kali itu dalam, nggak lebar tapi dalam. Kan di sampingnya ada kastin nih, kastin jumbo yang pembatas tol. Dia lagi di situ duduk, kepleset jatuh ke bawah, kastinnya ikut bang. Hah? Kastin jumbo itu kena ini, prak, jadi kakinya itu benar-benar remuk di kali. Untungnya kalinya emang nggak ada airnya, cuma air biasa kecil gitu. Itu kejatuhan kastin dari atas. Padahal itu kan berat ya. Berat, tapi emang kayak dia kepleset nih, megang kastin. Oh. Jadi tiga pelaku ini ya udah dapat karmanya. Di situ aku ngomong, sosok apa yang dilihat menurut lu kayak tanya sama Om Ameng kan. Ini bos, putih, cantik lah. Jadi ngomong, itu kayak itu yang ada di mimpi gua, itu yang gue tahu dia kayak gimana posturnya, kayak gini jelasin. Berarti si Mas Budi ini udah sadar. Tapi dia ingat semua kejadian ini ya, yang ngebongkar juga Om Budi. Baru setelah itu Akeo, oh masa sih mas? Ya lu kalau lu bisa ngobrol lagi baru hebat. Gak ada setelah itu, cabut si Akeo, keluar dari situ. Dia keluar, pabrik ini yang penting tuh kayak berita itu jangan sampai keluar lah bang. Karena kan baru beli kan, setelah 8 tahun 7 tahun itu sempat mati nih pabrik. Ya kita udah nggak pada nyaman. Ternyata kita ngomong sama bos, alasannya ya pengen balik ke Pemalang aja lah gitu. Akhirnya di situ kita ngobrol, diizinin tuh akhirnya kita balik semua. Dan pabrik itu dikosongin lagi, dan pabrik itu kayaknya sih tutup karena bos Muhammad balik lagi. Jadi gini bang, kalau dari pabrik lama kenapa mati ya? Kenapa nyampe dijual gitu? Itu gembar-gembornya bukan karena sosok perempuan ini bang. Gembar-gembornya itu karena supir sama keneknya itu matinya jaraknya itu nggak terlalu jauh. Yang warga sekitaran situ ya, walaupun jauh ya, taunya ya itu buat tumbal pabrik. Oh, salah persepsi. Ya gitu. Terus ada lagi yang sakit, yang kejatuhan kastin itu kan beritanya nyebar karena kan itu hampir warga sekitar. Iya. Kenal lah gitu siapa yang kerja di situ. Nggak tahu ternyata asal usul ini tengkorak, asal usul perempuan ini ngegangguin kita di villa. Oh ternyata dia minta pertolongan ternyata bang. Oh. Jadi kayak pengen dikuburin secara layak. Dan kebetulan kita pada datang nih dari Jawa, pengen gitu. Karena kan bertahun-tahun dia nggak bisa kayak interaksi sama siapa itu nggak ada. Jadi kita datang pas banget menurut dia. Sebenarnya bukan ngeganggu, kayak gue pengen ditolongin. Cuma kan kita takut kan. Caranya begitu. Dia nakutin. Cuma emang nggak serem sih bang. Sosok perempuan ini nggak serem. Nggak serem secara tampilan. Secara tampilan ya perempuan dong dengan pucet ya, wajah perempuan pucet. Ya biasa lah gitu, macam biar nggak kayak koreng nggak segala macam, enggak. Gitu doang. Tapi kan ketawanya. Ya ketawanya itu aja sampai sekarang masih inget banget lagi. Lu cerita aja gue merinding banget tuh. Merinding lagi nih gede-gede tuh. Banyak. Tengkorak ini akhirnya dibawa sama tadi sesepuh itu bang, dikuburin ke pemakaman umum di daerah situlah. Kan saya nggak ikut ke situ, 9 orang ini nggak ikut. Jadi kayak dibawa terus kayak ngasih uang ke sesepuh itu bosnya, biar nih kabar nggak keluar. Kalau keluar kan ancaman di pabrik ini juga bang, tutup lagi. Tutup lagi kan. Cuma kan kita udah nggak mood, udah nggak betah. Padahal harusnya kan kita kerja dapat duit, tapi ternyata kayak gini ya udah. Secara tidak langsung tuh kita kayak detektif, mecahin satu kasus yang tertutup. Dan Om Budi sekarang bisa bang, jadi orang bisa. Jadi orang bisa. Iya.
Yang setelah dia kesurupan itu. Dia kesurupan terus pada paling cemen dia. Dia paling cemen di zaman kita itu pas itu dia paling penakut. Tapi sekarang dia bisa ngobatin orang. Apa karena dibantuin sama si, nggak tahu deh, intinya kayak dia bisa lah gitu di kampungnya. dia emang sering kesurupan atau enggak sih? Enggak, Cuman di situ aja di situ dia. doang. Cuma mungkin kayak dia paling lemah jadi gampang atau gimana. Cuma setelah dari kejadian itu ya kan dia teman sama bapak nih, masih di bawahnya lah. Saya kan sempat main ke daerah bapak saya juga kan. Temu ngobrol, ntar kalau cerita yang di Subang itu ketawa. Masih bocah, kadang kalau ngecengin saya gitu, kadang udah berkumis tuh, dulu bocah segini. Wah, nangis dulu saya gituin paling. Wah, dulu nangis. Gitu-gitu doang sih paling ceng-cengan sama yang lain gitu. Dan saya dulu masih kecil, bocah, orang. Iyalah, masih baru-baru lulus. Makanya dia SMA. lihat saya gitu kaget. Sekarang udah gede, kumisan lagi kayak bapak-bapak gitu. Sialan lagi. Berarti waktu kejadian itu kalian semua udah nggak melanjutkan kerja di situ, langsung Udah nggak mau. resign aja Bisa gitu. lagi. Yang pertama sih Ake, dia lebih shock lagi kan ngobrol dengan argumen dia kan. Lu Iya ngobrol sih. sama perempuan cantik, iri aja gitu. Ternyata itu setan gitu, yang gitu kan. Kalau dia seumur sama saya mungkin saya cengin karena dia lebih tua. Oh, jadi kalau yang perempuan itu sales yang minuman yang suka keliling kali gitu Iya ya? mungkin. Intinya kayaknya sih sales, kayak ada pakaian itunya terus emang ya begitulah kejadiannya. Tapi sih gue seneng juga sih denger orang-orang yang udah kebales itu sih. Senengnya ya Ya karmanya langsung. Mudah-mudahan kan kita jangan sampai kayak gitu-gitu ya. Jangan adalah sobat-sobat Balai Misteri itu yang punya sampai kepikiran seperti itulah. Bahaya. Segitu aja cerita dari Bang Angga. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan dan ngambil pelajaran. Setiap kejahatan itu pasti akan mendapatkan karmanya. Mudah-mudahan sobat-sobat Balai Misteri bisa belajar dari kisahnya Bang Angga. Dan buat sobat Balai Misteri, komen sebanyak-banyaknya agar Bang Angga bisa kita undang kembali dan membawakan cerita-cerita yang baru lagi. Dan sekarang Balai Misteri izin pamit. Gua Hari dan Bang Angga. dadah.